warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 Lumbio Jaya, yang kami muliakan Al-Ustadz yang akan menyampaikan ceramah, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Majelis Guru dan staf TU UPT SMP Negeri 4 Lumbio Jaya, yang terhormat panitia pelaksana acara pada hari ini dan teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan ucapan kalimat tersebut, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara Maulid Nabi yang akan terlaksana pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Zaki Almir Jamail dan Sari Tilawah Hanif Khalisabdi. Acara ketiga, kata sambutan yang akan disampaikan Ibu Misnawati SPDI selaku Kepala Sekolah. Acara keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zubir SAG MMPD. Terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara pertama. Marilah bersama-sama kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Zaki Almir Jamail dan Sari Tilawah Hanif Khalisabdi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tepat waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui itu. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ketiga, kata sambutan yang akan disampaikan Ibu Misnawati SPDI selaku Kepala Sekolah. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberinya keberkahan, kesehatan, kenikmatan hidup, dan selalu hendaknya kita berada di bawah lindungan-Nya. Dan selawat dan iring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, yang pada hari ini kita memperingati hari kelahiran beliau. Semoga dengan beliau diutus ke dunia memang benar-benar hendaknya memberikan semangat kepada kita di yaumil akhir nanti, sehingga kita sama-sama mendapatkan kenikmatan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Padung Jaya, Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru beserta TU, dan yang sangat kami banggakan anak-anak panitia yang menjadi panitia terselenggaranya acara ini, dan yang sangat kami bahagiakan sekali yang menjadi masa depan, yang menjadi generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan anak-anak kami kelas 7 sampai kelas 9. Semoga kita sama-sama nanti bisa atau dapat mengikuti acara ini dengan baik dan dapat mengambil hikmahnya. Baiklah anak-anak sekalian, kita mengadakan acara ini memang mempunyai niat dan tujuan. Bagaimana
setelah memperingati acara ini nanti kita bisa mengetahui sedikit banyaknya tentang tujuan kita memperingati kegiatan ini. Yang jelas, kalau itu tidak salah, 12 Rabiul Awal itu adalah merupakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau itu diutus untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Yang sesuai sekali dengan momennya Ustaz, kita sama-sama telah melihat pada masa sekarang ini, memang masalah budi pekerti itu memang sudah tipis sekali kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu karena perubahan global, kita sudah tahu Ustaz. Yang jelas memang nampak di hadapan kita bagaimana dengan budi pekerti itu sendiri. Nanti ke depannya kami dari sekolah meminta kepada Ustaz menerangkan kepada anak-anak kita bagaimana sebetulnya Nabi Muhammad kita itu sendiri, tentang perubahan apa yang dia bawa untuk umat Islam secara keseluruhan. Dan yang terakhir, Ibu mengucapkan juga terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah membawa berbentuk sedekah, berbentuk makanan. Semoga apa-apa yang anak-anak Ibu bawa dan juga mereka dulu hendaknya membawa keberkahan baik dalam bentuk sedekahnya ataupun keberkahan dalam bentuk menikmatinya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, acara yang kita nantikan yaitu acara inti, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Zubir SAG MMPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsiran.
bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh kita Allah berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk mengembalikan etika yang selama ini itu dihilangkan oleh globalisasi. Etika yang sungguh dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terutama adalah etika berkomunikasi dengan kedua orang tua dan guru. Ini di akhir zaman ini sudah mulai hancur dan punah disebabkan oleh globalisasi. Yang menghancurkan itu di tangan-tangan para siswa dan siswi itu 24 jam berada di tangannya. Nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Ini dia sibuk dengan HP. Di sana ada orang yang lahir terus nggak ada pakaiannya. Kalau kita lahir dari kecil, udah mulai kita remaja, dewasa, itu udah dikasih oleh orang tua kita pakaian. Kalau di handphone itu nggak ada pakaiannya sampai ke tua sekarang. Itu yang kalian tonton sekarang, hilang etika kalian. Bahkan ibu kandung kalian pun kalian kode dia, wahai sayangku. Ama itu, ibu itu, kalian bilang dia sayang. Kenapa? Karena punahnya etika oleh handphone. Al-Quran tidak ada gunanya lagi. Sudah ber-Al-Quran kalian dengan Android. Sholat tidak perlu kalian sholat lagi. Karena kalian sudah sibuk dengan handphone 24 jam. Maka dengan ini kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita kembalikan etika-etika yang selama ini punah, agar kita bertutur kata dengan kedua orang tua. Bala taqul lahumma itu dengan gaya memang tertawa kalian, tapi isinya memedihkan hati kita. Bala taqul lahumma, jangan kalian membentak orang tua kalian. Ini membentak-bentak ini udah dari kebiasaan. Suruh membeli Ajinomoto aja itu dibentaknya man. Ya beli Ajinomoto nah. Ya mak ini ditawa aja yang nampak. Itu anak-anak SMP 4 ini cuma yang di Sungai Pinang sana. Memang orangnya di sini. Ini justru karena itu bagi kita semua dengan maulid ini, mari kita kembalikan etika kita yang selama ini sudah hilang, agar kita bertutur kata dengan guru-guru. Kalau di sekolah ini guru ini orang tua kita, ya. Nah, biasanya kalau hari besar Islam ini orang Islam itu pakai peci dia. Ya, ini membaca Al-Quran kayak dari Afghanistan, Afghanistan, ya. Nah, ini tidak ada. Jadi peci itu terutama dia sebagai lambang. Yang kedua dia menyelamatkan rambut. Rambut yang jatuh ke tempat sujud ketika kita sholat, sholat kita batal karena terinjak oleh dahi atau telinga. Maka itu peci ini dia gunanya menyelamatkan sholat si laki-laki. Rambut kita itu kalau kita buka peci dia jatuh ke bawah sampai ke kiri. Apalagi yang kayak gitu, nggak laku sholatnya. Situasi dan kondisi. Kalau ada orang baru, ya, Pak, assalamualaikum. Senyum. Ini kalau ada orang senyum aja sendiri. Ada apa itu? Apa? Salah, nggak ada zaman sekarang nggak ada orang gila. Ketawa sendiri dia. Rupanya menengok.
atas. Kalian tuh boleh pakai HP, harus dibatasi jam 9 sampai jam 10 saya belajar. Ya, jam berapa? Jam 9 sampai jam 10 saya baca, Bu. Coba ulangi, jam 9 sampai jam 10 saya. Jam 11 itu jangan buka juga HP itu lagi. Kadang-kadang dikira orang, oh mama ini lempar nyawa. Rupanya pun mama yang melempar kalian HP itu jatuh ditimpa ya. Iya dah. Main HP lupa tertidur tuntang aku. Ya makanya itu sudah waktu di kalau dokter dia melarang kita. Kalau sudah jam 11 itu tidak boleh ngapa-ngapa lagi. Kenapa? Karena seluruh organ-organ ini akan bekerja. Ya, ginjal bekerja, jantung bekerja, saraf otak, mata bekerja, otak kita bekerja. Jika juga jam 11 belum tidur, sampai jam 12 sampai jam 1, ternyata kita gagal dalam segala-galanya. Ada gagal saraf mata, rabun mata kita. Iya dah. Gagal ginjal, lumpuh kita. Iya dah. Gagal jantung, kena serangan jantung. Setelah itu seluruh organ ini tidak sanggup untuk memproses, akhirnya kita stroke. Kalau Pak Ustaz dulu stroke sebelah sini, Pak Ustaz stroke sebelah sini. Itu gara-gara memarahi guru, karena guru itu tidak kerjaan dia aja dikerjakan. Guru pekerjaan pimpinan pondok pesantren itu dibutuhkannya. Baru bapak letak begitu guru, langsung bapak sudah seminggu. Jadi bapak tutup hanya 27 detik. Alhamdulillah kembali dia normal. Kenapa? Karena jam 11 bapak udah tidur, jam 12 bapak udah tidur sampai bangun jam 4 menuju ke masjid. Sehingga organ-organ tubuh ini dia berproses dan menyelamatkan seluruh organ-organ yang mesti akan diselamatkan. Maka justru jam 11 itu tidur kita. Ya, mau kan tidur jam 11? Mau tidur jam 11? 9-10 belajar mau? Janji? Ya Allah, ya Allah, demi Al-Quran, aku bersumpah akan belajar di malam hari di rumah kami mulai dari jam 9 sampai jam 10. Ya Allah, ya Tuhan kami, demi Al-Quran, jam 11 sampai selanjutnya kami akan tidur. Awalnya kalian bakal lupa nanti. Nah, itu ini etika. Di dalam sholat kita punya etika. Apa etika sholat kita? Sebelum sholat ambil air wudhu. Itu etika. Kalau kita mau masuk rumah, apa etika kita? Assalamualaikum. Walaupun bentuk apapun salah orang itu pakai nada dan irama, silakan ya apa-apa. Bagaimana nada dan irama itu? Assalamualaikum. Ya, yang model apapun yang penting itu salah. Benar tidak benar itu urusan kita. Yang penting kita salah. Lalu yang keempat, kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mau tidur baca Al-Quran, tamatkan Al-Quran. Mau tidur apa? Membaca 3 kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang kuat, wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Memberi petunjuk. Mau kita tidur ditundukkannya dengan petunjuk yang baik, agar nanti tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita diganggu oleh makhluk-makhluk lain apa? Ada yang sakit kepala, ada yang sakit mata, itu semua karena tidak dekat dengan Al-Quran. Nah, seorang pemuda pernah bertanya kepada sahabat. Ini cerita yang akan kali bawa pulang. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah. Siapa? Bilal bin Rabah. Pemuda bertanya, wahai Bilal, tolong tunjukkan kepadaku seperti apa akhlaknya Rasulullah. Bilal itu mendengar pertanyaan pemuda, dia menangis. Menangis Bilal bin Rabah. Contoh menangis gimana? Iya. Bagaimana contoh menangis gimana? Gitu ya. Ada contoh menangis? Ya. Menangis Bilal bin Rabah mendengar pertanyaan pemuda. Apa kata pemuda tadi? Ya Bilal, tolong ceritakan kepadaku seperti apa akhlaknya Rasulullah. Maka Bilal itu menangis. Apa jawaban Bilal? Saya tidak sanggup menceritakan akhlaknya Rasulullah, karena akhlaknya Rasulullah di akhir zaman tidak lagi dipedulikan oleh umat muslim. Kalau engkau ingin tahu, datanglah kepada Umar bin Khattab. Lalu pemuda itu datang kepada Umar bin Khattab. Lalu pemuda bertanya kepada Umar, wahai Umar, tolong engkau ceritakan seperti apa akhlaknya Rasulullah. Maka Umar mendengar pertanyaan pemuda itu, dia menangis. Sama halnya dengan Bilal bin Rabah. Apa kata Umar? Di akhir zaman ini tidak lagi dipedulikan orang akhlak Rasulullah. Maka engkau ingin tahu, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib. Sudah berapa tempat pemuda ini bertanya? Sudah 3 tempat. Lalu pemuda bertemu dengan Ali. Apa kata pemuda? Wahai Ali, tolong ceritakan kepadaku seperti apa akhlak Rasulullah. Nah, Ali bin Abi Thalib inilah yang nangisnya cukup lama, isak-isak dia menangis. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Di akhir zaman ini tidak lagi dipedulikan oleh orang umat muslim akan akhlak Rasulullah. Tidak peduli sama sekali akhlak Rasulullah ini sudah diinjak-injak oleh orang muslim. Maka Ali ini mengatakan kepada pemuda, kalau engkau ingin tahu, datanglah kepada istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Lalu pemuda itu datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong engkau ceritakan kepadaku seperti apa akhlaknya Rasulullah. Maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah ini Al-Quranul. Betulkah tidak dipedulikan oleh umat muslim lagi di akhir zaman? Betul. Mencari orang baca Al-Quran di acara-acara Islam sungguh seperti mencari burung gagak putih. Ada burung gagak itu warna putih? Lalu kalau dapat gagak putih itu kita kiamat lagi.
Nah, inilah yang kata sahabat-sahabat Rasulullah itu, di akhir zaman ini tidak ada lagi akhlak Rasulullah itu. Karena termasuk kita semua, kita waktu di SD saja belajar Al-Quran. Betul? Betul. Selama di SMP, alhamdulillah tidak pernah belajar Al-Quran. Betul? Bu, betul? Kenapa tidak mau belajar Al-Quran? Ada apa dengan Al-Quran? Ada apa dengan Al-Quran? Padahal pemuda tadi mengatakan, ceritakan kepadaku seperti apa akhlaknya Rasulullah. Nah, inilah akhlak Rasulullah, Al-Quran. Maka kita mau tidur, tamatkanlah Al-Quran olehmu. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Nah, mudah-mudahan dengan maulidun ini, maulid artinya itu Aisyah melahirkan, Aminah melahirkan. Jadi ibunya Rasulullah siapa? Aminah. Bapaknya siapa? Abdullah. Ayahnya siapa? Abdul. Kakeknya Abdul Muthalib. Bertemukah Nabi dengan ayahnya? Ya. Kapan ayahnya Nabi ini meninggal? Waktu berada dalam kandungan. Lalu Rasulullah ini lahir, maka disebut dengan maulid. Kalau Nabi Muhammad itu dilahirkan, namanya maulud. Itu dilahir, maulud dilahirkan, maulid melahir. Siapa akan melahirkan? Ibunya Ami. Maulud Nabi dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad. Nah, itu satu. Lalu begitu dia sampai lahir, pamannya Abu Jahal pernah bertitip pesan kepada budaknya. Siapa budaknya? Saibah. Ya, budaknya Abu Jahal, Saibah. Apa kata Abu Jahal? Saibah, tolong kalau kemanakanku lahir, tolong kabari aku, maka engkau aku merdeka. Nah, begitu lahir Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, maka Saibah pun menceritakan kepada Abu Jahal, Tuan, anak kemanakan Tuan sudah lahir. Maka Saibah pun dimerdekakan menjadi umat Muslim. Maka setiap hari Senin itu Abu Jahal diistirahatkan dalam siksaan kubur. Maka justru kita hari Senin itu disunatkan untuk berpuasa. Itu. Lalu Nabi Muhammad ini disusukan oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Yang menyusukan Nabi itu 4 orang. Cuma 1 orang ini yang lebih Nabi Muhammad sukai adalah Halimatus Sa'diyah. Ya. Lalu Halimatus Sa'diyah ini menyusukan ada 2 orang. Ya. Yang 1 orang ini itu disusukan oleh Halimah pada susu sebelah kiri. Ya, namanya Dharma. Yang sebelah kanan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Halimah ini kecapean, dia menyusukan Muhammad di sebelah kanan, lalu dipindahkan oleh Halimah ke sebelah kiri. Tidak mau Muhammad itu menerima susunya. Apa katanya? Betul? Ya? Kalau kita sedang disusui oleh ibu kita, lalu ibu kita merumpi ya. Dirumpinya orang sekeliling rumah
Kalau tetangga saya dia kau kan. Nggak mau nih, si kecil nggak mau nerima susunya nih. Oh, nangis itu, nangis. Ya, nangis-nangisnya. Kalau udah dia mamanya merumpi orang, baru dia. Kalau nggak percaya, coba tes. Tes ya. Sedang menyusukan si kecil, rumpilah orang-orang sekeliling rumah kita itu. Udah jelas tentu itu si kecil nggak akan mau menyusu sampai ibunya berhenti merumpi. Betul? Ini dan anak-anak sampai ibu-ibu ini bapak ustaz ngumpat aja semua ya agar kita semua dapat ilmunya. Amin ya robbal alamin. Maka Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi berumur berapa tahun? Berumur berapa Muhammad itu diangkat menjadi nabi? Lewat om. Kurangi satu om. 20 diangkat menjadi rasul, barulah Siti Khadijah melamar kepada Rasulullah. Rupanya yang akhir zaman ini wanita yang melamar laki-laki. Ya betul. Ya sekarang ini banyak yang cewek-cewek ini yang nggak tahu. Iya, padahal laki-laki satu, ceweknya tiga. Ditanya nanti, Bu, udah punya anak? Udah. Berapa? 1. Bapaknya? 3. Coba. Nah, maka Nabi sudah diangkat jadi Nabi. Dan berumur berapa Nabi itu diangkat jadi Rasul? Ini 25 terus ini. Berapa? 30. Berapa? 40 diangkatlah menjadi itu Nabi turun wahyu kepadanya, Rasul turun wahyu kepadanya. Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk seluruh umat. Mudah-mudahan kita semua dengan maulid Nabi ini akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah nyata maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kurang oke, Ustaz minta maaf. Kalau oke, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.